Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga saya selaku Irayanti bisa menyelesaikan video ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya atas nama Irayanti dari kelas PAI 1 NIM 22202038861080077. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek dan Teknologi Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Jadi video kali ini berisi tentang tutorial menggunakan Quizizz. Nah, pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan Quizizz atau bahkan sudah ada yang mendalami terkait dengan Quizizz. Jadi, Quizizz merupakan salah satu web tool yang dapat mempermudah baik pendidik maupun dosen dalam membuat kuis secara interaktif dan sangat cocok digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Pastikan laptop teman-teman sudah terhubung dengan jaringan internet. Apabila laptop teman-teman tidak terhubung dengan jaringan internet, maka teman-teman tidak bisa mengakses website Quizizz. Jadi langkah pertama, kita buka aplikasi Chrome. Nah, pada laman Google, teman-teman bisa langsung klik Quizizz. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik pada bagian atas. Nah, akan muncul seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik pada bagian sign up. Kemudian teman-teman klik daftar. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa bergabung di Quizizz menggunakan Google atau email. Berhubung karena saya sudah mempunyai akun, maka saya langsung masuk saja menggunakan Google. Nah, ini merupakan tampilan awal pada saat kita telah membuka Quizizz, di mana pada pojok kiri atas ada nama kita selaku pengguna. Kemudian untuk membuat kuis di sini teman-teman bisa klik buat. Nah, pada bagian cari, di sini juga teman-teman bisa mencari atau memilih topik kuis yang ingin dimainkan. Nah, teman-teman bisa langsung klik pada bagian What will you teach today? Nah, banyak sekali yang disediakan oleh Quizizz, baik itu matematika, bahasa Inggris, ilmu sosial, bahasa, pengetahuan alam, ekonomi, komputer, dan lain-lain. Kemudian pada bagian perpustakaanku, di sini muncul kuis-kuis yang telah teman-teman buat. Selanjutnya pada bagian hasil. Nah, pada bagian hasil menunjukkan hasil kuis yang telah teman-teman bagikan, di mana kuis tersebut telah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian di bagian kelas, nah di sini teman-teman bisa membuat kelas untuk peserta didik dengan cara klik buat kelas yang ada pada pojok kanan atas. Selanjutnya pada bagian pengaturan, nah di sini teman-teman bisa atur ulang terkait dengan akun, email, nomor handphone, dan nama pengguna teman-teman. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara membuat kuis di Quizizz. Pertama-tama pada pojok kiri atas ada kata buat, maka teman-teman silahkan klik buat. Nah, kemudian teman-teman akan diberikan pilihan. Di sini teman-teman ingin membuat kuis atau teman-teman ingin membuat presentasi. Karena pada video kali ini kita akan membuat kuis, maka kita pilih bagian kuis. Nah, quiz type juga banyak sekali pilihannya, berupa pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Di sini kita akan membuat kuis pilihan ganda.
Contoh, jikalau teman-teman ingin membuat dari awal, kita klik buat dari awal. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian pojok kiri atas ada kuis belum berjudul. Kita bisa atur judul kuisnya. Nah, di sini kita atur nama kuisnya Akidah Akhlak. Akidah Akhlak kelas 9. Nah, untuk mata pelajarannya sudah ada tertera mata pelajaran agama, akan tetapi di sini teman-teman bisa ubah tergantung mata pelajaran yang teman-teman ajarkan. Kemudian untuk kelasnya juga akan muncul dan untuk bahasa juga akan muncul. Kemudian teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, sudah berubah judul dari kuis yang telah kita buat, yaitu Akidah Akhlak kelas 9. Langkah selanjutnya, teman-teman, pada bagian layar di sini muncul ketik pertanyaan di sini. Nah, teman-teman bisa masukkan pertanyaan atau soal pilihan ganda yang telah teman-teman buat. Contoh. Nah, setelah membuat pertanyaannya, nah di sini ada kolom yang disediakan untuk memasukkan jawaban dari pertanyaan yang telah teman-teman buat. Di sini kita masukkan optionnya. Nah, setelah itu apabila teman-teman ingin menambahkan option pilihannya menjadi 5 atau sampai poin E, teman-teman bisa klik tambah yang ada pada pojok kanan. Kemudian, karena di sini saya hanya membuat 4 option, jadi cukup 4 dan saya tidak tambah. Kemudian untuk pilihan jawaban yang benar, nah di sini ada kolom centang yang disediakan. Teman-teman bisa centang pilihan jawaban yang benar. Karena di sini jawaban yang benar adalah malaikat Israfil, jadi kita centang pada bagian malaikat Israfil. Nah, selanjutnya pada pojok kanan atas di sini ada poin, waktu, dan standar tanda. Nah, pada bagian poin teman-teman bisa atur untuk satu soal mendapatkan poin berapa. Contoh di sini kita atur mendapatkan 10 poin. Nah, jika teman-teman membuat 10 pertanyaan atau 10 pilihan ganda, untuk mendapatkan nilai 100 masing-masing soal harus memiliki 10 poin, sehingga untuk perolehan akhir bisa memperoleh sebanyak 100 poin. Kemudian untuk waktu, teman-teman juga bisa atur ulang. Di sini teman-teman bisa memilih contoh 5 detik dalam mengerjakan satu soal atau 10 detik. Nah, langkah selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, pada pojok kiri di sini ada tanda tambah. Teman-teman bisa klik pada bagian tambah. Kemudian teman-teman pilih pilihan ganda. Akan tetapi di sini ada beberapa yang disediakan oleh Quizizz yang bisa teman-teman gunakan pada website Quizizz. Akan tetapi bagi pengguna gratis hanya bisa menggunakan pilihan ganda dan isi bagian yang kosong. Untuk susun ulang, seret dan lepas, menjodohkan, jatuhkan ke bawah, dan lain-lain, itu hanya bisa digunakan ketika teman-teman sudah berlangganan pada Quizizz, yang artinya teman-teman harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan Quizizz secara premium. Jadi kita pilih pilihan ganda. Nah, di sini kita ketik lagi pertanyaan yang telah kita buat. Contoh, nah kemudian kita masukkan
optionnya kemudian kita pilih jawaban yang paling benar. Nah, setelah itu kita ingin menyimpan soal yang telah kita buat. Kita klik simpan dan publikasikan pada pojok kanan atas. Nah, setelah itu akan muncul kuis yang telah teman-teman buat. Nah, ini contoh kuis yang telah kita buat tadi sebanyak 2 nomor disertai dengan jawaban yang benar. Nah, langkah selanjutnya cara yang lebih mudah untuk membuat kuis di Quizizz sama seperti tadi, kita klik kuis. Nah, di sini teman-teman bisa membuat kuis langsung dari Quizizz tanpa memikirkan lagi apa soal yang teman-teman ingin masukkan. Nah, teman-teman bisa klik hasilkan dari teks AI. Kita klik. Nah, di sini akan muncul, teman-teman bisa menambahkan topik atau perintah dari yang teman-teman inginkan. Contoh, nah, setelah itu kita klik menghasilkan pertanyaan. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini topik yang akan dibahas dalam 5 kuis, pilih hingga 5 topik. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memilih temanya. Teman-teman ingin iman kepada hari akhir berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat atau peran iman dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Di sini kita pilih tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kita menghasilkan pertanyaan. Nah, ini sudah muncul sebanyak bahkan dia memberikan kita sebanyak 10 soal. Jadi ini lebih mempermudah bagi teman-teman ketika teman-teman tidak ingin memasukkan secara manual atau mengetik secara manual untuk memikirkan pertanyaan apalagi yang teman-teman ingin masukkan, karena Quizizz sudah menyediakan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Contoh di sini apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil hari kiamat. Nah, untuk pilihannya tanda-tanda kecil hari kiamat adalah semakin sedikitnya bencana alam yang terjadi di dunia. Kemudian option B, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah semakin banyaknya orang yang beribadah dan taat pada agama. Nah, option C, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah tanda-tanda yang menandakan bahwa hari kiamat semakin dekat, seperti munculnya fitnah, penyebaran kejahatan, dan hilangnya nilai-nilai moral. Kemudian pada option D, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah munculnya kebaikan dan kedamaian di seluruh dunia. Kemudian yang memudahkan lagi dan nilai plus dari website Quizizz ini, karena website Quizizz ini sudah memberikan juga jawaban yang benar. Di sini contohnya jawaban yang benar yaitu option C, tanda-tanda kecil hari kiamat. Jadi kita tidak usah lagi memikirkan yang mana jawaban benar, tidak usah lagi mencari yang mana sih jawaban yang benar pada pertanyaan yang diberikan, karena memang sudah diberikan. Cuma nilai minusnya dari sini, teman-teman harus memeriksa ulang lagi terkait dengan jawaban yang paling benar, karena banyak yang terjadi bahwa jawaban yang diberikan itu tidak akurat. Jadi teman-teman perlu memeriksa ulang kembali. Nah, ini contoh ketika teman-teman membuat kuis yang langsung diberikan oleh Quizizz menggunakan IA. Langkah selanjutnya, bagaimana cara memasukkan kuis bagi teman-teman yang sudah membuat soal dalam bentuk Word. Nah, itu juga bisa kita masukkan dalam Quizizz. Sama seperti tadi, kita pilih kuis. Nah, kemudian kita pilih pada bagian unggah dokumen. Nah, kemudian di sini sudah muncul
Nah, kita centang bagian dokumen yang ada. Kemudian kita pilih unggah dari perangkat. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan soal yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat soal. Di sini saya sudah membuat soal dalam bentuk Word. Jadi sisa saya pilih, kemudian open. Nah, kita tunggu sampai 100% Quizizz ini mengupload file kita. Nah, di sini sudah terupload, jadi kita langsung klik menghasilkan pertanyaan. Nah, di sini kita menunggu Quizizz membuat kuis yang telah kita masukkan Word-nya. Nah, di sini kita lihat kuis Anda sudah siap. Selanjutnya kita klik pada bagian lihat kuis. Nah, ini contoh kuis yang telah kita masukkan tadi dalam bentuk Word. Jadi, teman-teman sangat dimudahkan oleh Quizizz ini karena teman-teman bisa langsung mengunggah file seberupa Word, PDF ke dalam Quizizz untuk membuat soal atau kuis yang telah teman-teman buat. Jadi sangat memudahkan, dan juga di sini Quizizz telah memberikan jawaban yang paling benar. Jadi Quizizz ini sangat membantu bagi pendidik maupun peserta didik, bagi dosen maupun mahasiswa dalam bentuk pengerjaan soal kuis berupa pilihan ganda dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara membagikan kuis yang telah kita buat tadi. Nah, contoh seperti ini, kita pilih kuis yang telah kita buat tadi. Nah, di sini akan muncul main kuis langsung dan jadikan PR. Teman-teman bisa pilih main kuis langsung. Nah, kemudian teman-teman pilih klasik. Nah, di sini ada pengaturan, teman-teman bisa atur ulang. Nah, di sini bisa diatur, tetapkan waktu mulai aktivitas, bisa kita centang. Nah, di sini bisa memberikan waktu untuk memulai kuis. Bisa juga kita nonaktifkan, tergantung dari teman-teman. Nah, selanjutnya pada bagian tanya jawab, pada bagian soal diacak bisa kita centang apabila teman-teman ingin mengacak soal kuis yang dibagikan, dan untuk pilihan jawaban benar juga bisa diacak. Nah, kemudian di sini ada pada bagian gamifikasi akan muncul beberapa juga. Nah, di sini bagian musik, teman-teman bisa aktifkan bagian musik. Tujuannya untuk apa? Supaya pada saat peserta didik mengerjakan soal kuis akan dibarengi dengan musik, jadi membuat peserta didik tidak bosan dalam mengerjakan kuis tersebut. Kemudian untuk perlihatkan meme juga bisa diaktifkan atau tidak, tergantung dari kalian sebagai pendidik maupun dosen. Nah, setelah kita aktifkan musiknya, selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul link maupun kode agar peserta didik dapat join ke kuis yang telah kita buat. Jadi peserta didik bisa masuk menggunakan link dan juga bisa masuk menggunakan kode. Nah, setelah peserta didik join menggunakan link yang dibagikan dan juga kode yang telah dibagikan, maka nama-nama peserta didik yang sudah join akan muncul pada bagian kolom partisipan. Setelah itu, setelah semua peserta didik bergabung, maka pendidik bisa langsung klik mulai. Nah, setelah itu untuk melihat hasil kuis yang telah dikerjakan oleh peserta didik, kita bisa lihat pada bagian hasil. Kita klik hasil. Nah, di sini akan muncul nilai peserta didik yang telah mengerjakan kuis. Kita buka. Di sini contoh kuis akidah akhlak yang telah dikerjakan oleh peserta didik itu mendapatkan nilai 76%. Nah, tingkat penyelesaian ada 100%. Kemudian untuk total siswa sebanyak 25 siswa dan jumlah pertanyaan sebanyak 20 nomor.
Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat bagi peserta didik yang menjawab benar dan peserta didik yang menjawab salah. Di sini contoh Rahmat Jaya menjawab benar sebanyak 19 nomor dan menjawab salah sebanyak 1 nomor. Jadi di website Quizizz teman-teman bisa langsung melihat nilai dari kuis yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kemudian di sini dengan Quizizz teman-teman juga bisa langsung memasukkan nilai atau jawaban yang dihasilkan oleh peserta didik, bisa langsung kita masukkan kepada aplikasi Excel dengan cara pada bagian ini kita klik download. Nah, kita tunggu, setelah itu kita buka. Nah, ini merupakan tampilan nilai yang didapatkan oleh peserta didik ketika sudah dimasukkan ke Excel. Jadi, sangat mempermudah bagi pendidik maupun dosen dalam menginput nilai oleh peserta didik maupun mahasiswa. Nah, itulah tadi video singkat terkait dengan tutorial menggunakan Quizizz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.